unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti. Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidiar ini, maka unsur yang lain dalam dakwaan subsidiar ini tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan primer dan subsidiar, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan padanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Hukum dalam putusan tersebut adalah didasarkan pada dissenting opinion. Yang dalam hal ini saya sebagai majelis hakim menghormati pendapat dan pertimbangan dari hakim batasan dan kedua sebagaimana disebut di atas. Saya berpendapat bahwa usaha terdakwa yang telah menelpon Pemkot dan membatalkan permohonan melalui terdakwa untuk membatalkan permohonan jasma tersebut berhubung pemohon dari hati terdakwa yang dijawab oleh Pemkot bahwa yang dapat membatalkan adalah pemohon sendiri dalam ini. Setelah terdakwa mengetahui bahwa yang dapat membatalkan permohonan tersebut ada pemohon sendiri, maka seharusnya terdakwa mengirimkan surat pemberitahuan kepada permohon yang bukan dari dapil terdakwa agar tersebut dapat dibatalkan oleh pemohon, namun terdakwa tidak mengirimkan surat pemberitahuan terhadap permohonan, tidak dapat mengajukan permohonan jasma sebagai pemohon yang di luar dapil permohonan tersebut melalui terdakwa. Oleh karena itu masih ada unsur kesalahan, yaitu berupa kelalaian. Dengan demikian terdakwa melakukan tindak pidana yang dikatakan padanya dan untuk menyentuh pidana dapat dilakukan ancaman pidana. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi terdakwa dan pledoi terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan. Menimbang bahwa atas pledoi penasihat hukum terdakwa dan pledoi terdakwa tersebut, menurut majelis hakim, karena pledoi terdakwa dan pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut adalah sangat beralasan menurut hukum, oleh karenanya pledoi tersebut haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam dakwaan primer maupun subsidiar, maka kepada terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka harus dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim, putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini didasari kepada tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada negara, dan telah sesuai dengan asas hukum bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam seluruh dakwaan, maka oleh karenanya diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam proses pembebasan terdakwa tersebut. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, oleh karenanya biaya perkara dan perkara hukum akan dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang pengajuan tindak pidana korupsi, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili satu, menyatakan terdakwa Dr. Ratri Retnowati MSI tidak terbukti secara sah dan bukan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama
sebagaimana disebutkan dalam dakwa primair dan dakwa subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa Dr. Rati Rekawati SMS oleh karena itu dari dakwaan perbedaan dan dakwaan subsidiar di atas. 3. Menetapkan terdakwa Dr. Rati MSI segera dikeluarkan dari rumah tangga negara. 4. Menyatakan rehabilitasi harkat kedudukan dan kehormatan terdakwa Dr. Rati Rekawati MSI. 5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 sampai nomor 33 digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. 6. Menggunakan negara Republik Indonesia untuk membayar perkara sebesar Rp5.000. 5 ya. Yang kemudian menjadikan dasar dalam mengajukan pertimbangan, tentu pertanyaan mendasarnya adalah antara Agustian Jong dengan Yirja tidak pernah ketemu kok. Kenapa sekali nggak dibebaskan? Ya kan, perkara lain juga mengaku, terdakwa lain juga menjelaskan kok saya nggak pernah hubungan dengan. Kenapa hanya itu yang dipercaya satu? Kenapa yang lain tidak dipercaya? Itu aja. Atau mungkin disampaikan kepada anggota DPRD, boleh kok melakukan tindak pidana korupsi bukan di dapilnya, bebas kok perkara ini. Tadi kan pertimbangan majelis hakim salah satu karena sudah ada penolakan proposal itu. Penolakan. Artinya gini, harusnya kalau majelis hakim jeli, yang harus dilihat adalah filterisasi awal adalah ketika proposal datang, di situ dong difilter mana dapil saya, mana bukan dapil saya, mana dapil saya, mana bukan dapil saya. Yang kedua, kalau itu dipastikan bukan daripada pemohon dari Agustian Jong, kenapa kamu sampaikan kasus Jong? Jong, saya nggak mau ya di luar dapil saya. Ada apa dengan Jong? Itu kan pertimbangan yang tidak logis, ya kan? Nah kemudian berarti dihadirkan jaksa. filter dari Pemkot Surabaya juga harus dipertimbangkan gitu bang. Apa? Filter dari Pemkot Surabaya juga harus Enggak, kita fokus ke perkara ini ya. Tadi kan salah satu pertimbangannya tadi di mana jaksa tidak menghadirkan salah satu saksi. Ibu Febri, karena kita merasa pertimbangan sudah cukup. Kan keterangan terdakwa aja kan yang dipakai mereka. Oke, saya pikir cukup ya. Dari hasil putusan dari majelis hakim tadi ketika Kalau untuk Bu Rate ya kita sepakat ya. Karena Bu Rate itu ya wajar mendapatkan itu karena fakta-fakta persidangan fakta-fakta persidangan yang terungkap ya seperti putusan majelis hakim itu. Memang Bu Rate memang tidak terlibat, terus Bu Rate itu sudah melakukan pencegahan, terus melakukan penolakan. Setelah itu yang lebih parah lagi kan itu di luar dapilnya. Jadi sesuai dengan Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, tanggung jawab anggota DPRD itu hanya kepada konstituennya saja. Itu kan di luar dari dapil, jadi wajar kalau diputus bebas. setelah ini gimana? Ya kita tunggu, kalau misalnya jaksa kasasi ya kita. Ya, setelah putusan ini apakah langsung Dan kita pasti langsung hari ini juga kita akan keluarkan. untuk Kalau buat terdakwa kita harus koordinasi dulu sama para terdakwa Budini dan Pak Saiful. Karena tadi kan juga kita tahu bahwa kita belum lihat pertimbangan hukumnya. Tapi kalau pribadi saya sih karena tidak sesuai dengan prediksi kami ya kami akan bantu. Tapi kami akan coba koordinasi dengan para terdakwa dengan klien kami dan juga kita lihat respon jaksa mau banding atau tidak. Bang, nama-nama tim PH-nya Bang? Jayat Maja, Yusuf Eko, Selo Pamungkas. Saman Jaya Jayat Maja.